Shalom, puji Tuhan saudara ya, ini sudah suasana mudik ya, sudah suasana lebaran, tapi saya bersyukur saudara masih setia hadir dan mencari wajah Tuhan ya. Cuman saya mau melihat ntar minggu depan bagaimana gitu ya. Saya percaya tempat ini akan lebih banyak lagi saudara ya. Karena saudara masih terus mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Bukan gak boleh libur, boleh saudara ya. Bukan tidak boleh saudara mungkin lagi meremo kerja, boleh. Tapi jangan lupa dahulukan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Amin. Nah saudara, malam hari ini saya akan masih berikan khotbah dan memberikan tema adalah berkat atas tanah. Kalau saudara yang hari Jumat minggu lalu, jadi Jumat kemarin dan minggunya lagi saudara mengikuti acara Purim, lalu hari Minggu kemarin Bu Tanti menyampaikan juga tentang Purim. Hari ini saya juga akan masih membahas tema yang sama saudara ya. Ya, firman itu kadang memang perlu diulang Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya, saya pribadi ya, kalau dengar firman itu kadang-kadang kalau sekali, dua kali nggak ngerti saudara ya. Makanya perlu diulang. Supaya setiap firman yang kita dengar kembali ini semakin memperlengkapi. Semakin kita ini penuh dengan firman ya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan tema lebih spesifik tentang tanah. Kalau Purim kemarin ada 3 hal ya yang perlu kita bereskan. Yang pertama singkatnya begini, TPU ya. TPU apa? Tanah, pohon dan ukiran ya. Tanah, pohon dan ukiran. Jadi malam hari ini saya akan saya berdoa supaya setiap kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau tentang tanah ya. Kenapa Pak kok bicara tentang tanah? Ya sebab manusia diciptakan dari tanah. Ini adalah sebuah elemen yang penting yang kita harus ngerti di dalam setiap kehidupan kita. Dan tanah ini harus beres, tanah ini harus bersih, tanah ini harus seperti pulih dalam ciptaan semula. Bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dari bahan tanah saudara ya. Makanya ada kelakar kalau kita ketemu orang ya, orang ini bawaannya suka geger. Suka marah, suka berkelahi, ya, suka bersengketa. Maka ada sebuah pernyataan yang lelucon yang saya dengar. Jangan-jangan dia dibuat dari tanah sengketa. Ya, Tuhan salah ambil ya dari tanah sengketa dibuatlah dia. Tapi saya berdoa kita nggak dibuat dari tanah sengketa. Kita dibuat dari tanah yang diberkati. Yang sepakat katakan amin saudara. Ya, oke. Berkat atas tanah, kalau saudara suka mencatat firman, saudara nanti bisa catat atau beberapa saya ajarkan, saudara bisa foto ya di atas. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya sampaikan firman, saya mau katakan tidak ada khotbah yang sempurna ya. Karena keterbatasan manusia, keterbatasan mungkin saya dalam menyampaikan, mungkin ada hal-hal yang saya lupa menyampaikan. Tapi saya berdoa setiap kita, yuk kita buka hati kita supaya Roh Kudus itu membuat kita ini punya kesanggupan untuk menangkap pesan Tuhan. 1-2 hal rema yang Tuhan bicara, saudara boleh catat. Dan biarlah itu menjadi benih buat malam hari ini buat saudara. Ya, oke, saya akan memulai dengan sebuah cerita yang saya mau sampaikan tentang tanah. Saudara, kalau saudara mengenal saya ini punya pekerjaan, saya mengelola sebuah hotel. Beberapa orang bilang, wah ini CEO-nya dari Hotel Santoso. Saya bilang, ya saya itu sebenarnya bukan CEO. Kalau saudara tahu pekerjaan saya aslinya, hari-hari saya ini bukan CEO. Ya, kerjaan saya bukan CEO. Saya cuma menyamar jadi CEO saudara ya. Nah, kerjaan saya setiap hari itu ngapain? Kalau di hotel, saudara boleh tanya anak saya ya. Kalau saya tiap hari saya datang, yang saya kerjakan, saya ini ngurusi sampah ya. Jadi saya kalau datang, saya ini cuma bagian ngecek ada sampah enggak ya. Ada sampah enggak di taman, ada di kursi atau di meja, ada kotoran. Tugas saya cuma ngecek itu. Atau saya masuk kamar mandi, saya ngecek ini bersih enggak, harum enggak gitu ya. Lah yang kedua, kerjaan saya ini tukang kebun Bapak Ibu Saudara ya. Kerjaan saya ini tukang kebun ya. Jadi kalau ada tanaman yang mati, tanaman yang enggak beres ya, ada tanaman yang kurang bagus, ini tugas saya, bagian saya. Saya panggil karyawan, ini dipindah, ini kurang panas, ini kurang air. Nah,
Saya mau cerita begini. Beberapa waktu yang lalu saya ini buat sebuah pot ya, karena ada bagian dari di halaman itu kering Bapak Ibu Saudara ya, kosong. Lalu saya buat sebuah pot yang panjang dan saya mulai kasih tanaman, saya kasih tanah, saya kasih tanaman, saya panggil tukang taman untuk ayo Pak tanam ya, ditanam. Nah setelah beberapa sekian waktu, tanaman ini ada 1-2 tanaman yang mulai gosong, mulai kering Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya masih lumayan hijau. Kemudian saya panggil karyawan saya bilang gini, ini mesti kamu nggak siram dengan baik. Lalu karyawan saya bilang gini, loh enggak Pak, tak siram kok Pak. Pagi malam tak siram. Lalu saya bilang gini, enggak, pasti enggak mungkin. Kalau kamu siram, ini harusnya bisa tetap hijau dan bisa berkembang. Sudahlah, gini aja, kasih air lebih banyak. Ya, jadi hari itu sama pegawai saya, dia semakin emosi Bapak Ibu Saudara ya, karena takut dimarahi, dia kasih itu air sampai pot-pot itu enggak jadi seperti pot, jadinya seperti kubangan, comberan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah sekian waktu dia kasih air terus, yang terjadi adalah enggak cuma 1-2 tanaman yang mati. Itu sebuah pot yang panjang dalam sekejap tiba-tiba mati semua Bapak Ibu Saudara. Saya heran, kenapa ini kok mati semua? Bukankah airnya sudah banyak? Bukankah sudah saya beri pupuk? Bukankah saya juga sudah perhatikan? Ya. Singkat cerita, saya ambil itu semua tanaman, ambil semua daripada ini jelek. Saya jengkel, karena ini tanaman belinya mahal, dan begitu banyaknya, begitu panjangnya, itu pot saya isi itu, dan itu mati semua satu deret. Dan tiba-tiba saya sambil pegawai saya bilang gini, Pak ini enggak dibelikan lagi. Jujur saya bilang, ntar mati lagi, saya rugi, ini gimana? Kemudian karyawan saya bilang gini, ini kita bongkar aja Pak tanahnya Pak. Kita lihat tanahnya, siapa tahu mungkin ada sesuatu yang salah di tanahnya. Betul Bapak Ibu Saudara, waktu mereka bongkar itu tanah, dan mereka menemukan bahwa ada yang enggak beres, ada yang salah di dalam tanahnya. Sebab di dalam tanah itu ternyata ada begitu banyak kutu pemakan akar Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang gini, sudah kasih obat, saya nggak mau beli tanaman dulu, ini kasih obat dulu, kalau ada sekam-sekamnya mungkin perlu dijemur, perlu dibakar, saya bilang ya, dibakar lagi atau dijemur panas-panas, kemudian taruh lagi, kemudian saya tanam lagi Bapak Ibu Saudara, saya pesan tanaman lagi, saya panggil tukang taman, tanam lagi Pak, kasih tanaman. Sebab yang kemarin ini kena kutu banyak. Dan betul Bapak Ibu Saudara, waktu itu ditanam lagi, setelah sekian waktu tanamannya menjadi sehat. Berapa banyak seringkali dalam setiap kehidupan kita ini juga sama. Seringkali kita ini sudah merasa kita sudah berdoa, kita sudah rajin beribadah, saudara sudah setia, taat dengan firman, melakukan perpuluhan, saudara menabur, saudara melayani, saudara ikut dalam kegerakan A, B, C, D sampai Z. Tapi tiba-tiba saudara mendapati hidup saudara mengalami kekeringan. Ada something yang gak beres. Tiba-tiba ada hubungan yang mati. Tiba-tiba ada berkat yang berhenti. Tiba-tiba ada sakit, penyakit, kesehatan yang sepertinya gak beres saudara. Dan saya mau katakan, berapa banyak seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya ada tanah di dalam hidup kita, faktor tanah yang kita nggak sering beresi. Kita cuma beresi apa yang ada di depan. Saudara mungkin cuma beresi, wah saya sudah atur, saya kasih modal lebih besar Pak. Saya sudah mati-matian ini Pak, promosi kan gitu ya usaha saya. Saya sudah atur bagaimana makanan saya yang saya jual ini supaya baik. Saya sudah atur manajemen dengan baik. Dan tetap gagal. Saya sudah rayu istri, saya sudah rayu suami, saya sudah melayani pasangan dengan baik. Saya sudah perhatikan anak saya dengan baik. Tapi toh anak saya jatuh. Anak saya nggak semakin baik, pasangan saya nggak semakin baik. Kita cuma fokus dengan apa yang ada di permukaan. Sementara kita lupa bahwa firman Tuhan nanti kita akan belajar. Ada sebuah faktor tanah di dalam hidup kita yang salah, yang juga perlu dibongkar, yang juga perlu diberesi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, slide kedua kita akan lihat
bahwa tanah itu bisa terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada yang namanya kutuk atas tanah. Yuk kita baca ayatnya. Dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah apa saudara? Tanah karena engkau. Nah, yang terjadi dengan apa yang terjadi kalau tanah itu terkutuk? Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sebab engkau kembali lagi menjadi tanah karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara perhatikan, bukankah waktu Tuhan menciptakan alam semesta di Kejadian pertama, Dia ciptakan bumi beserta seluruh isinya. Tuhan bilang gini di hari yang ketujuh, maka Dia melihat bahwa apa yang Dia ciptakan itu baik. Dan Tuhan memberkati. Artinya bahwa sebenarnya gini, artinya bahwa tanah sebenarnya harusnya penuh dengan berkat. Awal dalam penciptaan bumi dengan beserta isinya, bumi diciptakan di dalam blessing berkat. Tapi tahukah saudara, kapan tanah ini terkutuk adalah waktu manusia mulai jatuh di dalam dosa. Dosa manusialah, pelanggaran kitalah di hadapan Tuhan membuat tanah itu menjadi terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya begini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kutuk yang terjadi di atas tanah kita, di kota kita, bahkan bangsa kita. Karena apa? Karena adanya manusia-manusia yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Karena dosa-dosa pelanggaran yang terjadi. Makanya bumi semakin lama semakin rusak, firman Tuhan katakan. Semakin karena pernah jatuh di dalam dosa. Karena dosa manusia, maka bumi beserta isinya menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan karena itu waktu bumi tanah ini menjadi rusak, maka yang terjadi apa? Bukan sekedar bumi yang rusak. Ini ngefek. Efeknya adalah kembali kepada manusia. Dikatakan apa? Semak duri. Hidup akan dipenuhi semak duri. Hidup akan bersusah payah, berpeluh, mencari berkat, mencari pekerjaan, mencari upah. Dan itu menjadi sebuah siklus. Sampai dari debu, sampai kepada kembali kita menjadi debu, kata Tuhan. Ini kutuk tanah yang kalau naik ke atas itu terjadi. Demikian Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga mulai minggu yang kemarin, saya juga mulai memetakan ya kutuk tanah, kutuk dari rumah saya ya yang saya tempati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap saudara masih terus berdoa, minta sama Tuhan saudara ya. Tuhan kasih hikmat, kutuk tanah apa? Oke. Ya oke, saya ulang saudara ya. Saudara mari terus kita nih berdoa, kita nih minta petunjuk Tuhan. Kutuk tanah apa yang terjadi, yang ada di dalam, mungkin itu di rumah saudara, bisa di tempat pekerjaan, atau bahkan di kota ini. Ya, next slide. Minggu lalu saya mulai petakan kutuk apa yang ada di dalam rumah saya, Bapak Ibu Saudara, yang saya tempati. Ya, dan ada beberapa hal yang saya tulis, ini mungkin juga bisa menjadi pandangan buat saudara, untuk saudara juga bisa memetakan. Ada 3 hal besar sebenarnya. Yang pertama adalah pernah terjadi yang namanya hutang darah Bapak Ibu Saudara. Ya. Terjadi yang namanya hutang darah. Hutang darah itu apa? Mungkin pernah terjadi tempat-tempat itu tempat pembunuhan atau tempat bunuh diri. Jadi di bagian belakang rumah saya yang dulunya disebut garasi bis, itu katanya ya karena saya dengar konon dan beberapa orang bercerita, itu dulu tempat untuk menyembelih orang. Jadi bukan menyembelih sapi, ya. Jadi itu orang-orang tahanan politik
ditangkap di sekitar tahun 60-an kalau nggak salah betul ya Bu ya. Tahun 60-an itu ditangkap, diambil dan mereka dieksekusi di belakang rumah. Makanya rumah itu yang bagian belakang itu angker Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa sopir itu cerita, ya salah satunya Pak Jaed itu dia cerita begini, ada Pak Dal, Pak Jaed pernah cerita begini. Ini Pak, nggak ada yang berani nginep di sini sopir-sopir dulu. Karena kalau begitu, itu dulu kan dipakai untuk garasi bis dari bisnisnya Mak Hin dulu punya armada bis ya Bapak Ibu Saudara. Itu kalau begitu mobil sudah masuk ke garasi, itu supir kalau tahu begitu nggak ada orang, mereka taruh itu mobil langsung mereka keluar pulang ya. Nggak ada yang berani kalau sudah mulai surup, sudah mulai maghrib, takut. Lah saya bilang apa yang terjadi? Saya kan kepo ingin tahu. Karena seringkali ada hal-hal yang aneh. Hal anehnya apa? Tiba-tiba di atas bis itu ada manusia gede, hitam seperti manusia di atas, katanya genderuwo Bapak Ibu Saudara ya. Terus nanti tiba-tiba kalau nggak ada apa-apa ada sopir yang dandan gitu ya, servis bis di situ. Tiba-tiba lampu headlampnya bis itu ngedim, saudara tahu yang ngedim ya, ngeflash. Bla 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 ya. Jadi ngeri Pak. Saya bilang sebenarnya nggak ngeri itu ya. Karena setan ternyata juga punya selera humor ya. Bisa godain sopir-sopir. Itu pasti setan genit ya bilang gitu ya. Caper banget nih setannya ya. Tapi kita takut Pak. Ya karena ada banyak hal-hal cerita-cerita yang mistis Bapak Ibu Saudara. Dan betul Bapak Ibu Saudara, beberapa kali waktu saya pindah ke rumah sana, beberapa pendoa datang dan beberapa mereka melihat hal-hal yang mistis. Tapi jujur saya sendiri saya nggak pernah lihat. Ya, saya bersyukur saya ini bukan tipe orang yang gampang melihat hal-hal yang mistis Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai detik ini saya tuh nggak pernah takut sama apapun ya. Saya masukkan mobil di belakang sendirian dulu ya, dulu pertama kali juga nggak apa-apa. Saya bilang loh katanya orang merinding, saya kok nggak merinding gitu ya. Mungkin setannya yang ganti takut sama saya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Saudara, hutang darah, pembunuhan, bunuh diri, itu karena apa? Ada spirit depresi, spirit jahat yang menguasai tempat itu. Satu hari ada seorang rumah, seorang jemaat, dia punya tanah, bukan rumah, dia punya tanah, dibuka kerjaan bisnis apapun, pekerjaan apapun, gak pernah beres, gak pernah selesai, gak pernah berhasil Bapak Ibu Saudara. Sampai tempat itu bertahun-tahun mangkrak Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu kami diundang melayani, saya mendoakan rumah itu dan saya korek-korek, saya cerita, saya berdoa Tuhan, kenapa tanah ini menjadi tanah yang mati. Saya berdoa dan tiba-tiba Tuhan kasih sebuah penglihatan ya, saya nggak tahu itu penglihatan atau apa ya. Tiba-tiba ada suara yang berbicara, pernah terjadi yang namanya bunuh diri. Kemudian saya tanya, betul nggak? Kalau di zaman nenek moyang dulu atau mungkin yang punya rumah sebelumnya atau siapapun di zaman yang lampau pernah terjadi bunuh diri di tempat ini. Lalu orang ini bilang gini, betul Pak, itu dulu di depan, itu tanahnya luas. Di depan ada sebuah rumah kecil, itu dulu tempat bunuh diri. Orangnya depresi, gak pernah keluar rumah, depresi, dan dia bunuh diri di situ. Saya bilang, oh pantesan, ini tempat adalah kematian. Apapun yang dikerjakan gak pernah berhasil. Apapun yang ditanam tidak pernah bertumbuh. Yang ada cuman semak duri dan rumput duri Bapak Ibu Saudara. Lalu kami berdoa, kami mulai mentahirkan tempat itu Bapak Ibu Saudara. Doa pentahiran. Ya. Nah kita kembali ya. Jadi ada tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, saya mendapati bahwa rumah tempat yang saya tempati adalah dulunya adalah tempat penyembahan berhala Bapak Ibu Saudara ya. Karena betul sejak awal saya menempati rumah itu tahun 2000 sekian, awal-awal tahun 2000, itu yang namanya meja sembayangan, buka pintu jeblar ya, itu meja sembayangan ada di depan persis Bapak Ibu Saudara. Patung-patungnya sampai foto-foto engkong, emak, nenek moyang ada semua ditempel di situ Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tempat-tempat keramat, tempat-tempat mungkin rumah-rumah kita yang dulu pernah dibuat apa oleh nenek moyang kita.
nyuci keris, nyimpen keris, nyimpen jimat. Pak Budiono juga dulu pernah bilang, almarhum Bapak Gembala, dia bilang gini, itu rumah juga pernah ditanami sama engkong-engkong mereka, ya engkong-engkongnya Bapak Gembala. Ditanam apa? Keris di dalam, ya. Dan rata-rata biasanya kalau orang bangun rumah zaman dulu, ya di pilar-pilarnya Bapak Ibu, di fondasinya, itu ditanam macam-macam. Ada yang kepala kerbau, ada yang disimpan jimat, bentuknya apa, bentuk jimat apa. Lalu saya bilang gini, waduh gimana? Bisa nggak kita ambil, kita bongkar? Nggak bisa, karena itu sudah bertahun-tahun dan fondasi sudah bertumpuk-tumpuk. Sudah nggak bisa dilacak, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti saya lanjut dulu ceritanya. Ya. Nah, coba kita mulai cek di rumah saudara, tempat saudara. Mungkin saudara nggak tahu, tapi nanti saudara bisa berdoa ya, saudara bisa tanya. Tempat ini nggak pernah rasanya panas Pak. Rumah ini rasanya nggak ada kebahagiaan. Saudara cek. Tempat ini rasanya kutuk sakit penyakit, kutuk kematian. Makanya Bu Tanti minggu lalu bilang, di keluarga kami, keluarganya Bu Tanti punya kutuk dari nenek moyang. Pria-prianya ini umurnya nggak panjang Bapak Ibu Saudara. Ya. Nggak ada yang sampai 50, 60 lebih, nggak ada. Mati muda semua. Mati di puncak-puncaknya Bapak Ibu Saudara. Harusnya puncak kesuksesan, puncak menikmati hidup kan misalnya begitu ya. Mati semua karena sakit semua. Sakit keturunan, kutuk keturunan. Ya. Kenapa? Mungkin pernah terlibat dalam penyembahan-penyembahan berhala. Ikatan-ikatan kepada dukun, kepada jimat-jimat. Ikatan-ikatan dosa kepada apa? Ikatan-ikatan dosa kepada hari baik. Bangun harus dengan hari baik. Bangun harus pakai dengan sesembahan-sesembahan Bapak Ibu Saudara. Saya waktu bangun hotel saya yang terakhir, biasanya kalau tukang itu kalau bangun atap itu kan mereka buat bancaan. Betul ya? Betul ya, ada bancaan ya. Dan waktu itu tukang saya sama para mandor tukang itu, Pak besok ini kita mulai pasang atap. Tolong belikan jajan pasar, ya berapa jenis macam jajan pasar, ya nanti perlu warna ini, ada unsur ini. Saya bilang no, tidak ada begituan. Tidak ada yang naik di atas dan dengan membuat ritual selamatan, ya semua ikut caraku. Ya. Saya nggak mau ada ritual itu di tempat pekerjaan saya, karena saya tahu itu ritual yang iblis sedang masuk dan dia akan mencuri berkat dalam hidup saya. Saya panggil semua, ayo semuanya turun di bawah. Saya kasih semua nasi kotak. Saya ajak semua tukang-tukang saya berdoa, nyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Saya tahu mereka orang-orang agama lain dan mereka nggak bisa nyembah. Saya nggak peduli, saya nyanyi, saya nyembah sendiri bersama keluarga. Waktu itu ada Ibu Gembala, ada Pastor Jim. Saya berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kadang-kadang kita nggak sadar ya apa yang terjadi dalam tanah kita. Kalau enggak ini bahaya. Karena ada sebuah kesaksian, ya, ada sebuah cerita. Ada seorang yang mau buka tempat usaha. Tempat usaha. Ya. Begitu nih tempat usaha mau selesai, ya, Tuhan bilang kepada istrinya, jangan sampai ada selamatan. Ya, ritual selamatan. Saya nggak tahu itu selamatannya apa. Mungkin potong ayam putih, ayam hitam begitu ya. Jangan ada ritual seperti itu. Lah benar Bapak Ibu Saudara. Itu tanah, itu tempat sebenarnya mengandung mengandung tambang yang luar biasa. Sudah dicek, sudah di lab, sudah difoto satelit. Itu menghasilkan mungkin katanya emas atau apa gitu ya, tambang yang luar biasa. Begitu untuk mereka melakukan ritual ketidakketaatan, yang terjadi apa? Itu selesai selamatan, dibongkar, digali, semuanya yang ada cuman jadi batu Bapak Ibu Saudara. Padahal data satelit menunjukkan, betul, harusnya ada tambang di dalamnya situ. Saudara lihat, iblis itu kalau dia bisa mencuri, dia akan bisa bunuh dan akan membinasakan dalam hidup kita. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya, kutuk tanah itu mungkin bisa juga dari sengketa Bapak Ibu Saudara. Sengketa, yang di atas sering melakukan sengketa-sengketa, rebutan, ya rebutan harta, rebutan warisan.
Ya. Lah ini terjadi turun. Kutuk itu akan turun. Kalau itu nggak beres, yang terjadi apa? Tanah itu, rumah ini, tempat pekerjaan kita, terus berkat kita yang harusnya menjadi sebuah warisan, membawa berkat buat anak-anak kita itu akan turun sengketa. Kalau nggak dibereskan Bapak Ibu Saudara. Karena ada namanya roh keserakaan, dosa-dosa lain mungkin yang saya nggak bisa sebutkan. Ya. Yang pernah terjadi perjinahan, yang pernah terjadi di rumah kita, di tanah kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin dulunya tempat itu berselingkuh, keluarga mulai berselingkuh semua. Ya. Lah ini berbahaya. Ini kalau kita nggak mulai bongkar satu persatu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sendiri dulu yang pernah terlibat juga. Kalau kita nggak mulai bongkar hati kita sendiri, kutuk kita sendiri, pelanggaran kita sendiri, yang terjadi apa? Dosa manusia membuat tanah terkutuk Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan begini, Pak, kalau memang saya tahu bahwa tempat itu, rumah saya, pekerjaan saya, tanahnya terkutuk, apakah ada jalan keluar? Saya mau katakan dia. Saudara nggak perlu pindah rumah, ya. Saudara nggak perlu pindah pekerjaan, saudara nggak perlu menyesali, sebab firman Tuhan katakan ada cara untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Next slide, ya. Ini ayat selanjutnya. Ada dua hal yang malam hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama melalui apa saudara? Yang pertama melalui karya penebusan. Sebab di ayat Kejadian 3, ini lanjut dari ayat 19, ayat 21 dikatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu Adam dan Hawa mendapat kutuk, dikatakan karena engkau maka tanah terkutuk. Tuhan gak selesai, gak berhenti di dalam kutuk. Di ayat 21 dikatakan Tuhan memberikan jalan keluar kepada manusia. Tuhan memberikan jalan keluar kepada setiap kita gerejanya Bapak Ibu Saudara. Dengan apa dikatakan? Dan Tuhan bilang gini, dan Tuhan sendiri yang akan membuat pakaian dari kulit binatang. Kulit binatang ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang korban anak domba. Tentang keselamatan, ini bicara tentang salib Kristus. Yesus yang menjadi penggenapan di dalam setiap keselamatan yang diberikan kepada kita. Melalui makanya firman Tuhan bilang gini, makanya semua surat hutang itu ditiadakan dengan dipakukannya ke atas kayu salib. Makanya begini, kita perlu yang namanya hidup di dalam karya penebusan Tuhan yang sepakat katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara bilang, loh Pak yang melakukan kan bukan saya. Yang dulu bersengketa juga bukan saya, kan nenek moyang saya. Yang berzina dulu bukan saya. Yang melakukan ritual-ritual penyembahan berhala, main jimat, main perdukunan bukan saya. Kenapa saya yang harus nanggung? Lah saudara harus ngerti yang namanya konsep hutang. Dosa itu hutang Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih cerita begini. Mengapa dosa itu hutang? Itu seperti begini. Saudara kalau anggap aja saya gini ya, saya ini hutang kepada saudara, saya hutang 500 juta. Ya. Kemudian setelah sekian waktu saya nggak bisa bayar, saya mulai hutang saudara lagi. Udahlah, tolonglah saya kasih 1 miliar ke hari ini, supaya usaha saya berhasil dan saya bisa bayar. Kemudian saudara pinjemin saya duit. Lah setelah jatuh tempo, saya tetap gak bisa bayar. Karena jumlahnya kan semakin besar. Saya bilang sekali lagi. Kasih saya hutang 1 miliar. Supaya saya bisa nulungi modal yang kemarin. Kalau berhasil nanti tak cicil, tak utang, tak bayar hutangku. Setelah jatuh tempo sekali lagi, saya tidak bisa bayar. Terus saya ngomong gini sama saudara. Sudahlah, bisa gak saya ini diampuni? Saya berjanji saya nggak akan utang lagi, saya sudah stop berhenti utang, bisa nggak saya dibebaskan dari utang? Menjadi pertanyaan begini, saya bisa bebas nggak dari utang saya Bapak Ibu Saudara? Sekalipun saya tidak melakukan lagi dosanya, sekalipun saya tidak melanjutkan lagi dosanya, maka utangnya tetap masih ada. Betul Bapak Ibu Saudara? Dosa itu seperti itu. Dosa itu nggak bisa gini, loh saya kan juga nggak melakukan, saya kan sudah berhenti.
Gak bisa. Saudara berhenti bukan berarti hutangmu hilang. Tetap harus ada yang membayar hutangmu. Hutang yang gak bisa saudara bayar dengan apapun. Makanya Tuhan, Dia yang membayarkan hutang setiap dosa kepada kita. Amin saudara. Dia yang membayar hutang dosa kita. Dengan apa? Dipakukannya di atas kayu salib. Bapak saudara. Begitu juga kalau gini, saya berhutang sampai mungkin sekian miliar saya nggak bisa bayar. Perusahaan saya saudara mau ambil, kemudian anak saya datang, "Pak, tak lanjutnya ya usahamu." Menjadi pertanyaan begini, anak saya harus bayar atau enggak utang buat saudara? Harus bayar, betul saudara ya? Sekalipun saya bilang, loh kan bukan aku yang pegang usaha, anakku, enggak bisa. Anak saya yang tetap harus bayar utangnya bapaknya. Lah sama Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang tua kita dulu belum di dalam pertobatan. Mungkin kita tinggal dalam sebuah tanah yang dulunya ada kutuk yang gak kita kerjakan. Tapi kalau hari ini saudara tempat di tempat tinggal saudara tinggal di kota ini, saudara tinggal di bangsa ini yang tanahnya terkutuk. Bukankah ini menjadi tanggung jawab bagian kita? Sebab di mana ada namanya penebusan, di situ ada yang namanya berkat dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin saudara. Amin saudara. Makanya dikatakan apa? Dia ambil kulit binatang itu untuk apa? Untuk menutupi dosa ketelanjangan manusia. Makanya Tuhan genapi di atas kayu salib. Yesus genapi di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Jumat Agung. Saudara baca itu ya dalam kisah waktu Yesus disalibkan. Ya, hari itu kalau mereka menyalibkan penjahat di atas kayu salib, itu kan ditelanjangi Bapak Ibu Saudara. Benar-benar telanjang. Bajunya diambil, bajunya disobek-sobek. Dibagi Bapak Ibu Saudara. Tapi hari itu waktu Yesus disalibkan, dia tanggalkan jubahnya. Dan bajunya tidak dibagi-bagi, tidak disobek-sobek. Masih utuh. Kenapa? Menjadi sebuah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 21 tentang korban penebusan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya begini dalam 2 Tawarik 7:14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Percayalah begini, waktu kita ada di dalam pertobatan kita, waktu kita ada di dalam kuasa salib menerima, mempercayai keselamatan, pendamaian hanya ada di dalam darah Yesus. Tuhan akan pulihkan, bukan cuman sekedar hidupmu, bukan cuman sekedar keluargamu, bukan cuman sekedar pekerjaanmu yang cuman mungkin satu petak, satu tanah, satu tempat. Tapi Tuhan bilang gini, bahkan sampai seluruh negeri akan Tuhan pulihkan pada waktu ada satu orang bertobat saudara. Amin saudara. Makanya ayo, saya mengajak setiap kita, maukah kita ini selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Selalu melihat Tuhan, kalau bukan karena kebaikanmu Tuhan, mati hidupku ini Tuhan. Kalau bukan karena darahmu yang pernah menebus hidupku Tuhan. Habis hidupku, kering hidupku. Ya, makanya kekristenan itu saudara jangan cari berkat. Jangan cari sugih. Ya. Enggak. Itu kedukun aja saudara ya. Apa yang kita kejar? Kita cuma kejar yang namanya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sebab orang yang berkenan kepada Tuhan otomatis berkat itu akan mengikuti. Yang sepakat katakan amin saudara. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita bisa membalikkan keadaan kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Next slide. Adalah di dalam hadirat Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, ini cerita tentang waktu Tuhan membentuk manusia ya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan apa saudara? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, apa yang membuat kita ini berbeda dengan ciptaan yang lain?
Apa yang membuat kita ini berbeda? Kita ini punya kasta yang lebih tinggi, kita punya derajat, punya di mata Tuhan, kita ini punya kasta yang lebih tinggi daripada hewan, binatang yang lain dan segala ciptaan yang lain. Ini loh bedanya. Ayat 7 dikatakan, waktu Tuhan mengembuskan nafas hidupnya. Nafas hidup bicara tentang apa? Tentang Roh Kudus, Roh Allah, hadirat Tuhan yang ada penuh di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sebab begini, apa yang terjadi kalau hadirat Tuhan itu nggak ada dalam hidup kita? Apa yang terjadi? Loh, saudara masih bisa hidup kok tanpa hadirat Tuhan. Kita nih masih bisa, saudara masih bisa kerja, saudara masih bisa melakukan banyak hal. Tapi tetap ada bedanya. Kalau begitu Roh Allah, kita jadi orang Kristen, kita pikir wah cuman ke gereja aja kok selesai. Kalau kita cuman ritual hari Minggu, maka yang terjadi kita ini seperti hidup tapi tanpa Roh Allah. Ya, yang terjadi apa? Next slide. Yang terjadi begini, kalau debu dan tanah ini enggak ada hadirat Tuhan, maka yang terjadi apa? Kita akan sama seperti debu tanah yang kering. Makanya debu tanah kering tadi firman Tuhan bilang apa? Akan tumbuh semak duri, akan tumbuh rumput-rumput berduri. Makanya dalam hidup kita berapa banyak Bapak Ibu Saudara, hidup kita dipenuhi dengan apa? Tanpa Roh Allah akan ada yang tumbuhannya semak duri dan rumput duri. Semak duri, rumput duri bicara tentang apa? Tentang hal-hal yang sifat-sifat buruk manusia yang jahat dalam hidup kita. Orang kalau nggak ada Roh Kudus, manusia kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada hidup dalam hadirat Tuhan, isinya cuma apa? Amarah, emosi, iri, dengki Bapak Ibu Saudara ya, khawatir ya, gampang jatuh dalam dosa, dosa seks, dosa perselingkuhan, dosa penyembahan berhala. Ini loh saudara. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus. Cuman tanah biasa, tanah kering Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ini tanpa Roh Kudus, tanah itu nggak ada Roh Kudus, yang makanya yang terjadi apa? Kita ini sama seperti binatang. Nggak beda kita dengan binatang. Oh iya toh, betul ya. Binatang apa yang paling mirip kita? Monyet kan Bapak Ibu Saudara ya. Bentuk miripnya kan hampir sama, punya tangan, punya kaki, jarinya juga 5 Bapak Ibu Saudara. Juga kalau monyet itu dilatih juga ada yang pinter bisa nulis gitu ya. Bisa dijak ngomong, bisa diajak sepedaan mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau tanpa Roh Kudus hidup kita sama seperti binatang, yang artinya begini. Kalau kita nggak suka dengan hadirat Tuhan, maka yang ada adalah apa? Sifat kebinatangan kita dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara tahu nggak binatang itu apa tujuan hidupnya? Saya ini kan punya banyak binatang ya di rumah saya, seperti bonbin kecil ya, dari burung, macam-macam burung, ada ayam, ada Bapak Ibu Saudara ya. Anjing banyak ya, kucing ada, kadang-kadang kucing tetangga nyelonong, tikus juga banyak ya, tokek juga ada, cicak juga ada. Yang saya itu cuma perhatikan gini ya, mereka itu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, apa sih mereka yang kerjakan? Cuma 2, mereka bangun, makan, setelah itu apa? Berkembang biak. Udah cuma itu aja hidup mereka. Gak ada tujuan lain dalam hidup mereka. Mereka gak punya kejar apapun saudara. Sisanya apa? Ya bengong aja, diem bengong. Nunggu dikasih makan. Nunggu waktunya kawin Bapak Ibu Saudara. Setelah itu tidur, setelah itu bangun, bengong lagi. Nunggu dikasih makan, nunggu waktunya kawin ya. Punya anak, pelihara anak, saudara makan lagi saudara. Punya anak lagi Bapak Ibu Saudara. Itu siklus mereka. Lah hidup kita ini juga sama. Kalau tanpa Roh Kudus hadirat Tuhan dalam hidup kita ini bahaya. Yang kita pikirkan, yang kita kejar cuman apa? Kebutuhan perut ke bawah ini loh saudara. Dengar firman gak ngerti. Kalau ditanya tokoh-tokoh Alkitab gak mudeng, siapa itu Yusuf, siapa itu Onesimus. Loh, ada Pak yang namanya Onesimus ya. Ada yang namanya Sun Sugos, pahlawan-pahlawan Alkitab. Ada pahlawan-pahlawannya Daud itu namanya lebih aneh-aneh. Kita gak ngerti. Tapi coba kalau ditanya, tahu gak aktor drakor yang paling ganteng gitu ya, yang paling viral? Pinter saudara ya. Artis penyanyi yang paling hebat siapa? Ngerti semua saudara. Ya.
Kenapa? Karena rohnya mati Bapak Ibu Saudara. Yang dikejar cuma hal-hal yang daging Saudara. Nah ini berbahaya Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang terjadi kalau tanpa roh Allah di dalam hidup kita? Kalau tanah hidup kita ini enggak ada roh Tuhan. Yang terjadi begini, Kejadian 3 ayat 14, firman Tuhan bilang gini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan, baca ya, 1, 2, 3, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Loh ternyata ini mengerikan loh saudara. Kalau tanpa roh Tuhan, kita ini hanya debu tanah yang cuman akan menjadi makanan si ular. Kalau kita enggak tanpa Roh Kudus hadirat Tuhan, jangankan blessing. Saudara bisa selamat enggak dimakan iblis. Masih untung. Malam hari ini saya berdoa, pastikan hadirat Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Amin. Jangan cuma sekedar, wah hadirat Tuhan kan seminggu sekali Pak cukup. No. Pulang dari tempat ini, bangun mesbah dalam hidupmu. Bangun pagi, bangun mesbah. Siang, bangun mesbah. Malam, buat mesbah penyembahan. Hadirkan hadirat Tuhan. Jadilah seperti tanah yang gini. Yang kalau saudara ngomong Tuhan, kalau tanpa rohmu Tuhan, aku ini cuma debu kering. Kalau tanpa rohmu tinggal dalam hidupku, aku ini cuma seperti binatang Tuhan. Kalau tanpa hadiratmu, rohmu tinggal Tuhan, aku ini cuma jadi makanan dari si iblis, si jahat. Ya. Saya akan kasih contoh, ada seorang yang bagaimana dia mengalami blessing Tuhan itu bahkan bukan cuma sampai hidupnya, selesai di hidupnya. Itu sampai di keturunannya dan melahirkan bangsa yang besar. Ada seorang yang namanya Abraham, Bapak Ibu Saudara. Next. Ada seorang yang namanya Abraham. Siapa Abraham? Abraham bukan cuma sekedar seorang yang bapak orang beriman. Kalau saudara baca ya, ada yang menarik. Abraham adalah seorang yang suka membangun mesbah, doa, penyembahan. Dimanapun dia berada. Makanya nih orang dimanapun berada, dia mengalami berkat. Bahkan di tempat yang firman Tuhan, pergi ke tempat yang anta beranta. Yang dia tidak tahu, yang sepertinya nggak ada prospek yang dia nggak tahu. Tapi di tempat itulah, dia mengalami berkat Tuhan luar biasa. Ya, saya mencatat ada 4 kali Abraham ini membangun mesbah. Ya. Yang pertama di Ur-Kasdim. Di Ur-Kasdim ini 5 kali ya. Berarti Ur-Kasdim ini tanah asalnya. Ur-Kasdim bicara tentang gelap. Tanahnya tanah gelap. Makanya Tuhan bilang keluar Abraham dari Ur-Kasdim. Waktu Abraham keluar, dia masuk ke tanah Kanaan. Abraham nggak tahu itu tanah namanya apa. Ya, belum tahu bahwa itu adalah tanah Kanaan. Tapi Alkitab mencatat di Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Waktu Abraham ada di Sikem. Arti kata nama Sikem itu apa? Beban berat Bapak Ibu Saudara. Apa yang Abraham kerjakan? Dia tidak ngomel sama Tuhan. Dia tidak ngomong Tuhan, kok aku dikasih tanah, dikasih tempat ini beban berat. Di sini itu menjadi beban. Aku nggak kuat. No. Apa yang Abraham kerjakan? Firman Tuhan kalau sudah baca, maka Abraham dia membangun mesbah dan dia memanggil nama Tuhan di Sikem, Bapak Ibu Saudara. Abraham sedang mengebaskan yang namanya kutuk atas tanah di Sikem. Dan dia menggantikan dengan sukacita. Di tempat inilah yang arti nama dari beban berat. Tuhan datang dan dia memberikan janji berkat keturunan bangsa-bangsa. Ya. Abraham jalan lagi ke satu kota, satu tempat namanya Haran. Haran ini disebut sebagai padang gurun Bapak Ibu ya. Yang arti namanya apa? Kering, kekeringan. Tampaknya kering hari itu. Yang dia hadapi kering. Tapi Abraham gak ngomel, dia gak menyerah. Dia dikatakan sekali lagi, Abraham membangun mesbah dan dia memanggil nama Tuhan. Dan untuk kedua kalinya Tuhan datang, berkat Tuhan datang lagi atas hidupnya Abraham. Dan tanah itu diberkati karena Abraham. Yang terakhir, yang ketiga kota Ai. Kota Ai ini artinya
kota reruntuhan Bapak Saudara. Kalau Saudara nanti baca di kitab Yosua, dan betul kota Ai ini diruntuhkan oleh Yosua. Karena arti namanya reruntuhan. Tapi hari itu sekalipun yang dia lihat cuma reruntuhan, tapi Abraham dia tahu hidupnya datang, dia membawa berkat. Dan dia membangun mezbah, dia mengundang hadirat Tuhan. Kota Ai tidak menjadi reruntuhan buat Abraham, tapi menjadi kota berkat. Dan kembali di terakhir waktu di dalam kota Hebron. Firman Tuhan bilang, di Hebron inilah Tuhan membuat perjanjian yang kekal kepada Abraham. Dan Abraham sekali lagi, dia menetap di kota ini Bapak Ibu Saudara, dan dia membuat yang namanya mezbah, dan dia memanggil nama Tuhan. Berkat Tuhan sampai anak cucu terjadi di kota Hebron. Makanya kota Hebron oleh Kaleb direbut, diperjuangkan kembali oleh Kaleb Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Kaleb tahu di Hebron ada perjanjian Tuhan, berkat, blessing buat hidupnya. Apa yang saya mau sampaikan malam hari ini apa Saudara? Mungkin berapa banyak seringkali kita ini mulai putus asa dengan hidup kita. Semua katakan jangan. Stop berputus asa, stop ngomel dalam hidup kita, stop bersungut-sungut. Kalau hari ini mungkin yang kita lihat kering, yang mungkin kita lihat hari ini reruntuhan, mungkin yang kita lihat hari ini bukan sesuatu yang subur, yang seger. Stop untuk mengomel, stop untuk menyerah. Mulai bangun mezbah, doa, hadirat Tuhan di rumah saudara, di pekerjaanmu. Bapak Ibu Saudara, saya waktu pertama kali pindah itu rumah, saya tahu bahwa ini rumah panas. Ya, saya sering cerita ya, pertama kali saya masuk, gak betah. Rasanya pingin keluar dari rumah. Sampai Bu Esther bilang, kamu memang goblok. Orang itu rebutan rumah ini, kamu dikasih cuma-cuma, kenapa kamu gak menikmati? Saya bilang, itu rumah gak enak ditinggali, hawanya gak enak. Saya gak tahu bagaimana cara merubahnya. Tapi cuma satu hal, waktu kami keluarga mulai bangun yang namanya mezbah doa. Ya, saya tahu blessing berkat Tuhan ada di rumah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya itu kan punya FA, saya panggil FA saya. Ya, saya ingat Pak Freddy ya, waktu ini kelompoknya kan belum doa, sudah di rumahku aja kok. Di rumahku aja FA-nya, saya undang hamba Tuhan, ayo kita buat persekutuan, kita buat penyembahan. Saya tahu di mana di rumah ada penyembahan, pujian penyembahan. Di situ hadirat Tuhan turun, di situ ada yang namanya berkat turun. Sepakat saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam komsel, dalam FA, pastikan malam hari ini saudara punya teman-teman komselmu, punya teman-teman FA. Supaya apa? Supaya rumahmu diberkati. Ya, jangan pelit, jangan minder. Banyak orang gini, Pak rumah saya kecil Pak. Kalau kedatangan orang-orang FA ini enggak cukup. Saya juga malu minder Pak rumah saya jelek. Jangan Bapak Ibu Saudara. Justru itu kesempatan kalau saudara, rumah saudara buka untuk hadirat Tuhan datang. Saudara harusnya bersuka cita. Supaya saudara akan melihat. Lihat nanti bagaimana Tuhan ubah kutukmu itu menjadi berkat. Saya teringat satu hari papa mama saya di Surabaya itu kan gembala FA Bapak Ibu Saudara ya. Dia gembala FA. Dan saya ingat waktu itu saya masih tinggal di Surabaya. Papa mama saya itu melayani di salah satu anggota rumah FA-nya. Anggota FA-nya itu rumahnya di pinggir rel Bapak Ibu Saudara. Pinggir rel sepur. Kenapa saya tahu? Karena hari itu saya bantu disuruh gitari. Saya ikut. Jadi itu benar-benar rel sepur, parkirnya di dekat rel sepur, jalan kaki, dan itu di bantaran-bantaran rel itu ada rumah. Rumahnya kecil gubuk. Ya. Tapi dia selalu membuka rumahnya untuk persekutuan doa. Dia selalu bilang sama papa saya, Pak, kalau nggak ada yang mau ke tempatan, boleh nggak datang ke rumah saya? Tapi rumahku kecil Pak. Oh nggak apa-apa, sekecil apapun datang. Bapak Ibu Saudara, itu dengan setia dia buka rumahnya. Setelah sekian tahun saya pindah ke Blora, sekian tahun saya main ke Surabaya, ke rumah orang tua saya. Ya, saya ini naik mobil sama orang tua saya, lalu saya bilang gini, Pak, dulu saya ingat
Ini dulu kan rumah jemaat, yang rumahnya kita pakai FA. Ini masih ada nggak? Tahu nggak, papa saya bilang gini, loh rumahnya sudah nggak ada. Sekarang sudah pindah, itu loh di komplek yang elit, yang gede. Ya. Loh kok bisa? Iya, hidupnya diberkati Tuhan. Tiba-tiba suaminya, anaknya ini sudah menjadi bos properti di Surabaya. Dan itu bos properti besar Bapak Ibu Saudara. Ya, adik saya juga jadi salah satu staf yang ada di bos properti yang di Surabaya. Dia bilang, hidupnya sekarang berubah. Beda. Dulu yang kamu lihat rumah kecil yang di pinggir rel, rumahnya sudah besar. Wah, puji Tuhan. Berarti dia sudah masih ke gereja masih setia. Dia masih setia. Justru sekarang dia sudah menjadi bahkan gembala FA. Dia punya juga kelompok-kelompok FA. Dia bahkan jadi kelompok FA yang ada masih di bantaran rel Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat. Ya. Saya percaya begini, di mana ada hadirat Tuhan, di situ tanah diberkati. Amin. Saudara pernah ngalami nggak hal-hal sepele seperti ini? Saudara makan di sebuah tempat itu sepi. Tapi begitu saudara duduk makan, tempat itu tiba-tiba ramai saudara. Saudara pernah ngalami, berapa banyak saudara ngalami selain saya? Ngalami ya, saudara ngerti maksud saya. Artinya begini loh, itu ramai karena ada orang yang hidupnya dengan penuh roh Allah membawa berkat. Sehingga tempat itu menjadi ramai karena saudara ada di situ. Amin. Makanya ayo, saya menantang saudara gereja di tempat ini. Bawa mesbah doa, hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Dengan apa? Cukup simpel kok. Di tempat kerjamu, putar pujian penyembahan. Baca firman, berdoalah di sana. Ya, saya salut dengan Pak Agus yang kemarin kesaksian. Setiap pagi dia muteri kota, jalan pagi saudara. Jalan kaki sambil doa keliling. Dia memberkati kota-kota, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat dia diberi upah loh sama Tuhan. Dikasih cucu yang luar biasa. Ya. Saya tanya itu cucu mau bayar berapa itu? Uang berapa bisa dapat cucu? Enggak bisa, itu cuman karena anugerah kebaikan Tuhan. Karena dia tabur, karena pernah ada orang yang menabur doa, menabur hadirat Tuhan untuk kotanya Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. 2019 saya diutus oleh Ibu Gembala, gembalakan sebuah gereja di sebuah kota. Itu gereja jujur reruntuhan Bapak Ibu Saudara. Utangnya banyak, reruntuhan, pecah ke sana sini, jemaatnya udah mulai keluar. Saya datang gak ada pemain musik, gak ada WL Bapak Ibu Saudara. Pengurus cuman sisa beberapa gelintir, itu sisanya cuman beberapa anak mereka yang masih kecil-kecil, masih remaja yang gak bisa apa-apa. Pegang multimedia juga gak ngerti, nyalakan mixer juga gak ngerti. Ya, gak ada yang main musik, gak ada yang WL, gak ada yang singer. Saya bilang sudahlah sebisa-bisanya. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini harus ngapain? Ketemu gereja seperti ini harus tak apain? Ngapain aku tuh harus kesini? Karena gereja itu juga masih harus bayar utang, masih harus nyicil bank Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak itu disita. Tuhan cuma bilang gini, kamu enggak perlu ngapa-ngapain nak. Enggak perlu usaha apapun, ngajar som dulu, pelatihan leadership dulu. Tuhan bilang no. Ajak setiap kali kamu datang, ajak semua orang nyembah Tuhan. Sebab gereja ini bukan kehilangan uang. Gereja ini hancur bukan karena kehilangan pemimpin. Gereja ini rusak bukan karena tidak ada pemimpin, tidak ada uang, tidak ada sumber daya. Bukan. Gereja ini bukan kehilangan itu semua. Gereja ini hancur karena apa? Mereka kehilangan hadiratku, kata Tuhan. Hari itu kami nangis, kami bertobat. Saya cuma minta satu, Tuhan, bolehkah sekali lagi Engkau hadir? Biar gereja ini bukan menjadi milik apapun, milik siapapun. Gereja ini bukan menjadi piala siapapun. Dan biarlah selama-lamanya gereja ini tetap memuliakan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan kerinduan gereja ini bukan punya gereja besar, gedung besar, itu bukan. Itu kerinduan yang ke 10.000 sekian. Tapi kami cuma minta nama Tuhan yang besar, bahkan sampai atas kota. Dan hari itu saya melihat Tuhan mulai tambah-tambahkan.
Kita cuman nggak ada yang hebat. Tiba-tiba Tuhan kirim pemain musik, saudara. Tuhan kirim orang-orang datang, pengusaha-pengusaha, mulai nabur untuk pekerjaan Tuhan. Lumayan bisa bangun kamar mandi, ya saudara. Tuhan bilang lagi, nah sekarang kalau gereja muda mulai tumbuh, ayo keluar, berkati kota, bangun mesbah atas kota. Piye carane Tuhan? Masuk ke sekolah-sekolah, buat mesbah, doa keliling. Jadi hari itu tugas saya, kalau tugas utama saya bukan khotbah Bapak Ibu Saudara ya. Hari itu saya nggak ngajar som, saya nggak ngajar apapun. Saya cuman ajak mereka doa di gereja, doa keliling, perjamuan kudus. Ya, sebelum doa keliling kita angkat perjamuan kudus. Kita mewakili gereja, kita mewakili kota, kita minta ampun buat kota ini. Kalau kota ini sudah melakukan penyembahan berhala. Karena kota Pati itu gereja nggak pernah besar Bapak Ibu Saudara. Begitu besar sedikit pecah, besar sedikit pecah. Gereja banyak tapi nggak ada yang bertumbuh. Tuhan bilang, kamu yang harus berdiri. Minta ampun. Angkat perjanjian. Buat kota. Kami cuma taat, kami kerjakan. Kami cuma taat, kami kerjakan. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya cuma mikir Tuhan, ini jemaat bisa datang dari mana? Gereja cuma 12 orang, 15 orang. Ini loh Tuhan, gereja di Pati ini juga banyak. Mau jemaat dari mana lagi? Tapi karena hari itu kami setia Bapak Ibu Saudara, kami keliling, doa keliling ke ujung 4 kota, ujung gerbang kota. Loh ajaib, Tuhan itu bisa kirim jemaat dari mana? Dari Kudus datang. Pengusaha dari Kudus datang. Jauh-jauh. Dari kota mana lagi pemain musik. Ini pemain musiknya bukan baru belajar. Dia punya band musik, dia punya sekolah musik. Gabung Pak, saya mau melayani. Saya bilang, lu gerejaku ini kecil loh, gak ada apa-apanya. Gak apa-apa Pak. Boleh gak saya pelayanan sini? Boleh. Saya melihat yang tadinya reruntuhan, yang tadinya padang gurun, yang tadinya gelap, cuman hanya karena hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nothing more, nothing else. Gak ada yang lain, gak ada yang lebih. Hadirat Tuhan yang kami inginkan hari itu cuma gini, Tuhan bolehkah Engkau hadir, selalu hadir buat jemaat, buat gereja ini. Dan bila kami selalu mengucap syukur buat keselamatan, buat anugerah-Mu yang terbaik, karya salib-Mu. Dan kami melihat pertumbuhan jemaat. Kami sekarang sudah buka mesbah di banyak sekolah. Bapak Ibu Saudara, saya menantang saudara semua malam hari ini, ayo. Saudara kita ini dipanggil seperti Abraham. Para pemegang perjanjian atas berkat yang sempat katakan amin. Supaya dimanapun saudara berada, tanah yang tadinya terkutuk, tanah itu akan diberkati karena saudara. Amin. Tempat yang tadinya terkutuk, tempat itu diberkati, dihujani dengan berkat. Karena saudara. Kalau ada keluarga-keluarga yang tadinya terkutuk, tapi begitu saudara masuk, saudara kenal, saudara bangun hubungan, keluarga itu juga akan diberkati. Karena ada Abraham di akhir zaman. Para pemegang perjanjian, orang yang setia membangun mesbah dimanapun.